Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Ustazah berharap kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Marilah sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Iya, hari ini kita akan belajar terkait yang pertama, makna beriman. Makna beriman, nanti kita akan memahami makna beriman kepada malaikat. Kemudian yang kedua, mengenal malaikat. Jadi kita nanti akan mengetahui nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Apa artinya iman? Iya, iman artinya percaya. Dalam agama kita, agama Islam, kita mengenal rukun iman. Rukun iman yang kita imani ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qadha dan qadar. Hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan iman kepada malaikat. Apa makna beriman kepada malaikat Allah? Jadi maknanya yang pertama, kita meyakini bahwa adanya malaikat walaupun kita tidak bisa melihat. Karena malaikat adalah makhluk gaib. Kemudian yang kedua adalah meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah. Sama seperti kita manusia, malaikat juga makhluk ciptaan Allah. Yang membedakan adalah manusia terbuat dari tanah, sedangkan malaikat terbuat dari cahaya atau nur. Jadi kita tidak boleh menyembah kepada malaikat karena malaikat adalah ciptaan Allah. Yang keempat, kita meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat yang berbeda dari manusia. Sifat apa saja itu? Ya, yang pertama, malaikat selalu taat kepada Allah. Mereka selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan tidak ada malaikat yang membangkang. Kemudian yang kedua, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Selain itu, malaikat tidak memiliki nafsu atau keinginan. Jadi, malaikat tidak memiliki keinginan sehingga mereka tidak makan, tidak minum, tidak bermain. Kemudian, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat bukan laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya, kita akan mempelajari malaikat beserta tugasnya. Malaikat itu ada banyak sekali jumlahnya. Namun, yang wajib kita imani ada 10 malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai Rohul Qudus atau Rohul Alamin. Malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas menyampaikan rezeki dan mengatur turunnya hujan. Kemudian ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya adalah meniup sangkakala. Kapan sangkakala akan dibunyikan? Ya, sangkakala yang pertama ditiup sebagai tanda berakhirnya seluruh kehidupan di dunia atau yang kita kenal dengan hari kiamat. Kemudian sangkakala yang kedua ditiup saat dibangkitkannya seluruh makhluk setelah datangnya hari kiamat.
Selanjutnya ada malaikat Izrail. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Malaikat Izrail ini disebut juga malaikatul maut karena tugasnya mencabut nyawa. Kemudian ada malaikat mungkar. Tugasnya adalah menanyai manusia di alam kubur. Kemudian ada malaikat nakir, sama tugasnya dengan malaikat mungkar, yakni menanyai manusia di alam kubur. Kemudian ada malaikat raqib yang tugasnya adalah mencatat amal kebaikan manusia. Dan ada juga malaikat atid yang mencatat amal buruk manusia. Jadi amal perbuatan kita, baik yang baik maupun amal yang buruk akan dicatat oleh malaikat. Kalau amal yang baik dicatat malaikat raqib, amal yang buruk dicatat malaikat atid. Kemudian masih ada malaikat Malik. Malaikat Malik ini tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Malaikat Malik disebut juga sebagai malaikat Zabaniyah. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan, yakni malaikat penjaga pintu surga. Nah, inilah materi belajar kita hari ini. Silahkan kalian bisa mencari sumber referensi lain, bisa dari buku maupun dari sumber yang ada di internet. Silahkan setelah ini dikerjakan tugasnya dan dikirimkan melalui Google Classroom. Dari Ustazah, ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semangat belajarnya hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.